Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik-teknik penelitian kualitatif. Tak lupa juga yang saya hormati Ibu Dr. Evi Muafia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Bagi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Di antaranya yang pertama populasi, yang kedua sampel, dan yang ketiga sampling. Baik, kita lanjut saja untuk materi yang pertama adalah populasi. Apa sih itu populasi? Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitian populasi disebut juga studi sensus. Yang selanjutnya adalah contoh penelitian populasi. Misalnya saja kita akan melakukan penelitian di SMP Ponorogo, maka SMP Ponorogo di sini merupakan populasi. Selanjutnya di SMP Ponorogo terdapat jumlah guru dan siswa. Dalam hal ini berarti populasi memiliki arti jumlah atau kuantitas. Lebih dari itu, di SMP Ponorogo juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya kedisiplinan, prestasi belajar, kebijakan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, inti dari penelitian populasi adalah sebuah penelitian yang meneliti sebuah wilayah guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Materi selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Selanjutnya adalah contoh penelitian sampel. Misalnya saja kita akan melihat apakah air teh di dalam gelas sudah manis. Air teh seluruh gelas merupakan populasi. Kita ambil sampelnya dengan mengambil satu ujung sendok dan kita cicipi. Jika kita rasakan manis, maka kesimpulan tersebut digeneralisasikan untuk air teh seluruh gelas. Kesimpulan bagi sampel berlaku untuk populasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi inti dari penelitian sampel adalah penelitian yang dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, dan lain-lain. Sehingga dalam pengambilan sampel harus betul-betul representatif atau mewakili populasi. Untuk materi selanjutnya adalah sampling. Sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Dalam sampling dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, probability sampling, yang kedua no probability sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam probability sampling dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Yang keempat adalah area cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila proyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Yang selanjutnya adalah no probability sampling. No probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam no probability sampling dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah sampling sistematis. Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampel quota. Sampel quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau quota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau saat bertemu dengan seorang peneliti. Yang keempat, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Yang kelima, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.